Padahal juga disiarkan di stasiun TV loh di sini. Acaranya juga live. Wow. Kita diskusi sih pakai logika yang benar. Iya, sekarang saya mau Anda mau pakai logika yang benar. Saya buktiin pasalnya. Silakan Anda berantem sekarang. Enggak usah. Ayo kita berantem. Enggak usah. Berani kok. Enggak usah. Katanya suruh berantem. Nah, kadang-kadang saya heran ya di sini. Bahkan kalau kita ketahui Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu sudah dipastikan menang satu putaran ya. Kalau kita lihat dari Quick-Count dan juga Real-Count dari KPU, yaitu Pak Prabowo dan Gibran yaitu mendapatkan di angka yang sangat fantastis sekali, yaitu mendapatkan 58%. Artinya di situ jauh sekali, yaitu meninggalkan pasangan Anies Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di situ sangat jauh sekali. Selisihnya kemungkinan berpuluh-puluh juta ya. Jadi bisa dipastikan menang lah di Pilpres kali ini. Tetapi yang paling unik di sini yaitu Noel. Ya, kalau kita ketahui kan Noel adalah salah satu pendukung dari Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran. Tetapi di sini kok terlihat emosi ya. Seharusnya kalau Pak Prabowo dan Gibran menang karena juga didukung oleh Noel, seharusnya Noel itu bergembira lah, tidak seemosi di sini. Menurut saya yang kalah lah seharusnya yang emosi, bukan yang menang. Di sini tetapi pendukung dari pasangan 02 di sini terlihat emosi ketika berdebat dengan Deddy Sitorus di Metro TV di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Noel ini pembela terpidana kasus terorisme, penjilat, bicaranya kasar dan ternyata kelakuannya juga mirip preman. Saya bingung kenapa orang seperti ini mau dijadikan anggota dewan atau wakil rakyat di DPR sama Prabowo. Gak ada kader yang lebih baik lagi kah? Seperti ini videonya. Di sini menurut saya cukup mengejutkan sekali. Nah, ternyata di sini juga masih tetap berlanjut ketika presenter di sini untuk break sejenak. Di sini sampai dipisah loh. Di sini semua kebingungan di sini, yaitu antara debat Deddy Sitorus dan Noel di sini. Padahal juga disiarkan di stasiun TV loh di sini. Acaranya juga live. Wow. Ya seperti itulah. Padahal juga sudah kalah telak kan. Ganjar Pranowo seharusnya yang marah itu ya seharusnya 03 lah seharusnya. Tetapi di sini malah ya di 02, pendukung 02 yang marah-marah. Menurut saya juga sangat lucu. Seharusnya kan ditahan lah amarahnya di sini, apalagi juga di stasiun televisi, acaranya live, seharusnya juga ditahan lah. Kalau Deddy Sitorus menurut saya bisa menahan emosi kalau di situ, karena pancingan dari Noel tersebut akhirnya juga Deddy Sitorus akhirnya terpancing dan bahkan juga hampir duel. Untung dipisah lah di sini. Jadi sangat lucu sekali. Nah, ternyata Noel terlibat percekcokan di sini tidak hanya di sini saja. Di sini ternyata pernah terlibat cekcok dengan Novel Bakmukmin di sini. Makanya setel aja, silakan saja. Betul. Ya nama kan makanya Anda jangan ngawur. Jangan coba Anda sebentar. Kita diskusi dengan kepala dingin, Pak. Untuk kejutan masyarakat Indonesia. Ya. Ngomong yang sopan. Loh, saya nunjuk bukan enggak gini.
Ya, seperti itulah. Tapi di sini ya tidak sampai berdiri ya. Memang sangat lucu sekali dan bahkan juga Noel di sini trending topik di Twitter. Bayangkan. Di sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. Lu juga salah sih Bang Deddy Sitorus mau meladeni orang-orangan debat. Tidak ada debat akal sehat kalau lawannya si Noel. Dia itu hanya pionnya Prabowo. Jangan rendahkan kualitasmu Bang dengan meladeni manusia buas. Ya, seperti itulah. Jadi di sini memang trending topik di Twitter ya di sini. Nah, di sini bahkan juga ternyata ada lagi. Silakan tantang berantem sekarang. Sih pakai logika yang benar. Iya, sekarang saya mau, Sampaikan hal Anda mau pakai logika yang benar. Gitu. Saya buktiin pasalnya. Silakan tantang berantem sekarang. Nggak usah. Ayo kita berantem. Nggak usah. Nggak berani kok. Katanya suruh berantem. Nah, ternyata di sini juga Sekarang saya mau, sering kali ya, maksudnya Noel di sini terlibat debat dengan lawan debatnya di sini. Padahal juga berdebat seharusnya tidak seperti ini ya. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Dan bahkan hingga hari ini Noel juga trending topik di Twitter. Dan bahkan juga sudah ada 22.000 postingan yang menggunakan nama Noel di sini. Wow, semoga saja perdebatan di lain hari tidak seperti ini lagi ya. Seharusnya juga di counter di sini sehingga menjadi pelajaran lah, menjadi pelajaran sehingga di kemudian hari ya tidak terjadi seperti ini. Nah, dari sini bahkan juga yang cukup mengejutkan lagi. Dan bahkan ada berita dari TV One News, digempur isu partai berbondong-bondong gabung pemerintah. Anies pastikan Nasdem, PKS, PKB tetap oposisi. Wah, jangan-jangan karena ini ya. Apalagi kalau misalkan Nasdem, PKS, PKB berada di oposisi dan PDIP, P3 berada di oposisi. Wow, di sini sungguh keren sekali. Saya teringat pada Pilpres 2014 di mana Pak Prabowo Subianto berkoalisi dengan Golkar dan lain sebagainya, dan di situ bahkan sangat banyak sekali koalisi dari Pak Prabowo Subianto. Di mana ketika ada program-program dan kebijakan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, yaitu ketika digodok di DPR, itu selalu berujung dengan gagal karena tidak cukuplah kekuatan di parlemen pada waktu lalu. Nah, bayangkan kalau di sini ketika Pak Prabowo Subianto dan Gibran misalnya dikawal dengan oposisi yang sangat gendut di sini, ya kemungkinan akan menjadi pusing. Bisa jadi. Menurut saya demokrasi ya seperti itulah, seharusnya imbang antara oposisi dan juga koalisi di situ, karena di situ bisa mengawal setiap program-program dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemungkinan seperti itu ya, yaitu adanya koalisi dan oposisi yang seimbang. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari pemilu kok semakin rusak, kecurangan dibela habis-habisan. Semoga Pak Anies dan kawan-kawan diberi kemudahan di setiap urusan. Informasi sesat. Di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi. Entar gabung di pilgub, pil-pil yang lain. Percuma ngomong-ngomong tidak berfaedah untuk rakyat dan bangsa. Narasi itu yang keren dikit lah. Pak Anies enak ngomong oposisi tak ada beban. Pengurus kader anggota partai yang puyeng setengah mati kalau partainya seumur hidup oposisi. Kan partai butuh biaya. Kalau pengurus, kader, dan anggota partai seumur hidup suruh tombok terus buat biaya partai. Ya mana maulah. Anies dari partai mana? Selamat Pak Anies, sekarang udah jadi ketum 3 partai. Keren Pak Anies bisa atur 3 partai besar. Ya tetapi kita kembalikan lagi lah, menjadi oposisi atau menjadi koalisi di situ memang wewenang dari ketua partai masing-masing. Apalagi juga Anies dan Ganjar itu bukan dari ketua umum partai dan lain sebagainya. Jadi memang di situ semuanya diserahkan kepada ketua umum partai lainnya. Semoga saja apa yang dikatakan Anies Baswedan di sini benar sehingga bisa mengontrol setiap kebijakan-kebijakan presiden dan wakil presiden untuk periode mendatang di 2024 dan 2029. Ya seperti itulah. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah siapapun capres dan cawapres terpilih pada periode presiden mendatang di pemerintahan mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.